Wes. Ya ampun. Mana katanya di sini? Mana sini orang? Oh itu tuh. Wes. Woi. Mana ya? Kayak dia yang manggil. Itu dia. Step sini step, woi. Nah, ini boncannya ini. Wes. Sini. Buset. Udah banyak nih panen nih. Bang, udah tugas, Bang. Siapa dah? Duluan siapa? Nah, iya, nge-host jadi kan nge-host. Jangan pegang-pegang, Oh, iya, masih iya, social distancing, jangan jauh-jauh. Oh, iya, iya. Siap. Cukup. Jangan kejauhan juga. Oh, iya. Sini aja. Mana tuh maunya? Tuh biar Sini masuk ya. kamera. 2 meter. 2 meter. Dah. 2 meter. Dah. Gimana Lupain teman-teman? 2 meter. Hai semuanya, apa kabar? Ya, halo yang di rumah, kabarnya sehat nggak nih di rumah aja? Kalau Wis, sehat nggak Wis? Sehat, Mantap. masih dalam lindungan Tuhan. Kalau kamu gimana, Puji Step? Tuhan, puji Tuhan, sehat juga nih. Mantap. Cuman apa ya, kayak bosen parah gitu di rumah. Waduh, parah banget tuh. Iya, bosen Kemarin gua sih di rumah. Aku juga bosen gitu, cuma Ah. nemuin caranya. Gimana tuh? Nah, mau tahu caranya? Gimana? Tuh, teman kita punya caranya nih. Kita tonton yuk videonya. Siapa? Ada, udah nonton aja yuk. Penasaran gue. Sok, lanjut Oh video. iya, ayo dah. Wah, makan malam pengantar pepaya enaknya. Adik-adik mau tahu apa aja bahan-bahannya? Yuk kita lihat sebentar. Nah, kita ketik dulu ya daun pepayanya. Daunnya yang dipetik ya adik-adik, jangan batangnya, biar nanti tanamannya bisa tumbuh lagi. Petik secukupnya aja ya, ajak papa dan mama kalian untuk bantu. Jangan dipetik semua, kan kasihan tanamannya kalau botak. Nah, supaya kuahnya berwarna kuning, kita ambil kunyit di dalam tanah. Jadi harus digali dulu. Kunyitnya masih ketinggalan di dalam tanah ya, jadi harus digali lagi lebih dalam. Nah, ambil secukupnya saja ya. Makanan yang sudah kita petik tadi dicuci dulu ya supaya bersih dari tanah. Sekarang sudah lengkap bahan dasarnya deh. Sekarang adik-adik bantuin ya mama buat masak di dapur. Yeay, jadi deh. Kita bisa loh menanam sendiri sayur-sayuran di kebun atau pekarangan depan rumah kita. Kali ini kita akan menanam daun sirih atau yang biasa disebut daun sereh. Kita pilih dulu ya batang mana yang akan dimakan, mana yang akan ditanam di pekarangan rumah kita. Nah, pakailah topi supaya kita nggak kepanasan dari sinar terik matahari. Tali tanahnya yang dalam ya, supaya tanamannya kokoh waktu nanti bertumbuh. Nah, ini tanaman sirih yang baru tanam. Sebelahnya adalah tanaman sirih yang sudah lama ditanam, jadi sudah hijau daunnya. Kita bisa manfaatkan ya tanah yang ada buat tanam berbagai macam hal. Bisa untuk tanaman hias, tanaman obat-obatan, maupun tanaman sayuran. Seru kan adik-adik? Nah, kalau ini tanaman kangkung. Dadah, kita jumpa lagi.
Mega. Terus Apa lagi sih, Ma? hari ini Hari ini apa? mau bikin aktivitas Aktivitas ya. Aktivitas apa kali ya? kupu-kupu. Kupu-kupu. Coba kasih lihat Mama. Yang alat-alat yang dibutuhkan adalah apa ini? Pensil warna, pensil warna, lem. gunting, Ya, guntingnya mana? Oke, taruh dulu. Dan kertas. Ini kertas kosong dilipat menjadi dua seperti ini. Lalu dikasih gambar kupu-kupu. Di sebelah sini dikasih jarak sekitar 2 cm untuk lem, untuk menempel gambar yang nanti akan dijelaskan. Pertama-tama sediakan ini dulu ya. Kertasnya ini sekitar, buat kupu-kupunya sekitar tinggi 9 cm. Sayapnya terserah seperti apa, kalau punya kalian seperti ini. Yang penting lebar ininya adalah, lebar jarak ini adalah 2 cm dan panjang badan kupu-kupu 9 cm. Kemudian dilipat seperti ini. Lalu kertas yang kedua adalah kertas panjang seperti ini. Siapkan kertas kosong panjang. Panjangnya sekitar dari sini sampai sini sekitar 30 cm. Lalu dilipat 2 seperti ini. Kemudian dilipat lagi. Namun disisakan. Ma, sekarang ini gimana, Ma? Sekarang udah mau lemin ya? Belum, tunggu ya. Dilipat lagi seperti ini, namun disisakan jarak 2 cm untuk ditempel ke bagian sayap kupu-kupu. Seperti ini ya. Setelah itu dibuka kembali. Dilipatnya seperti ini. Yang ini ke belakang. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Lipat ke depan begini, lipat begini, zigzag. Lalu bagian lipatan pertama digambar telur di atas daun, telur di atas daun ya. Lalu ulat di atas daun. Kemudian lipatan ketiga kepompong. Ini gambar batang dan ini kepompongnya. Lipatan keempat adalah kupu-kupu dewasa. Terserah teman-teman ya bentuknya seperti apa. Nah, ini bentuk jadi kupu-kupu yang sudah digunting dan di belakangnya digambar sayap kupu-kupu yang menyerupai sayap kupu-kupu tadi ya. Sekali lagi ini kreativitas teman-teman sendiri, bagaimana bentuknya itu terserah kalian ya. Ya, silakan mewarnai. Yang ini kalian sudah selesai ya.
gunting dulu ya menjadi dua bagian. Lihat ini ya, yang dilipat tadi garis di situ, kita ikutin garis lipatan tengah-tengah ini ya. Nah, ya oke. Rapi ya kalian. Sudah menjadi dua bagian ya teman-teman. Lalu kita lipat bagian ini seperti ini, lipatnya ke dalam. Sebelah sini juga. Seperti ini. Kalian pegang ya sebelah sini. Ya teman-teman, lalu kita tempelkan yang sebelah sini ya. Ini ke kuku yang sini, sebelah sini ke kuku-kuku yang sayap kuku-kuku kiri, yang ini sayap kuku-kuku yang kanan. Oke, lemnya mana kalian? Kemudian lihat ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang sayap sebelah kanan ya, sama seperti ini, dilemnya ke sini. Kalau yang sebelah kanan dilemnya ke bagian yang ada kuku-kukunya. Benar. Oke, good kalian. Oke, udah tadi sobek kalau kencang. Ya, oke. Duduk sebentar. Nih, sudah jadi ya teman-teman. Ini circle life of butterfly. Nanti dilipat kayak gini. Dalamnya dicek gini. Ya. Sebentar. Jadi deh seperti ini ya teman-teman jadinya. Kalian pegang coba ya, kalau dibuka gimana kalian ya. Oke ya, nanti mama yang ada mama mama-mama yang di rumah bisa jelasin ke anak-anak tentang metamorfosis kupu-kupu dari telur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong dan
terakhir menjadi kupu-kupu cantik. Selamat mengisi kegiatan di rumah bersama anak-anak. Dadah. Kega Warrior. Lupa. Kega Warrior. Let's Go. ya, ulangin ya. Kega Warrior. Enggak mau sih. Kega Warrior. Oke, sekarang kalian bilang apa? Teman-teman, ini kupu-kupu aku gitu. Teman-teman, ini kupu-kupu aku. Sudah jadi. Warna apa? Kasih lihat dong ke kamera. Cantik nggak? Terima kasih sudah nonton kalian. Terima kasih sudah nonton kalian. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Yesus memberkati. Step, Yuk. bantuin nyabutin kangkung lagi yuk. Set, lu nggak capek dari tadi bang? Udah dua begini. Biasa aja. Yaudah istirahat dulu dah ya. Mau Istirahat ngapain? dulu. Mau ngapain? Ibadah online dulu kita, ibadah kega dulu, Iya biar juga seru. sih ya. Nah, ya udah. Teman-teman tetap nonton ya. Iya. Karena kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita ibadah bareng-bareng ya. Yuk, nih Yuk. ayo Step. Ayo. Ibadah bareng-bareng yuk. Halo adik-adik semua yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa banget ya. Selamat hari Minggu buat adik-adik. Nah, sekarang kita mau ucapin password kita. Semuanya bersiap? Ayo kita jongkok. Siap, sudah jongkok semuanya? Oke, Kega Warrior, let's go. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Siap ya? 1, 2, 3, jongkok lagi. Kega Warrior, let's go. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Oke? Sekarang adik-adik boleh duduk manis. Atau boleh sambil berdiri. Yuk. Atur posisi yang baik. Kita mau menghadap Tuhan dengan hormat. Yeay. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk beribadah hari ini, untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Coba katakan lagi, Kega Warrior, let's go. Kega Warrior, let's go. Iblis, no, 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 watch out. Jesus. Wah, kakak-kakak di belakang mana nih suaranya? Kalau Kavia bilang Jesus, amin. Yuk kita mau bersukacita hari ini. Siapa yang di sini bersukacita? Coba dong mukanya dengan senyum. Ayo, coba lihat kiri kanannya udah senyum belum? Kavia lihat ke para tim musik udah senyum belum ya? Kak Yusuf, Kak Yordan, Kak Yoyo, dan Kak Kevin. Oke, kita mau naikkan pujian kita dengan sukacita. Semua tangannya di atas, tepuk tangannya di atas. Yeay, siap-siap. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dengan sukacita lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku apa? Sukacitaku ini penuh. Kepada siapa berharap? Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupan. Dengan sukacita lagi, katakan, oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Ya, semua tangan di atas, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Siap-siap. Dia ada di tengah kita teman-teman. Dia Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Adik-adik di rumah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Ya, Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Dan dia besar sekali kuasanya. Oke?
dengar nggak? Kalau segala sesuatu Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Ya nggak? Firman-Nya ada dibilang seperti itu. Oke, sekarang kita mau tunjukkan kalau kita benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Adik-adik juga di rumah begitu ya. Oke, musik lanjutkan Kak. Kepada siapa kita bersandar? Tentunya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Are you leaning on the Lord's side? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Woo! Goyang badannya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Seberapa banyak di sini yang orang Jawa? Adik-adik ada yang orang Jawa? Yo, kita mau dangdutan, asik. Goyang badannya, tangannya di atas, jempolnya digoyang, asik. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Goyang badannya lagi. Nyender. Ya. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Adik-adik di rumah puas memuji Tuhan? Mau memuji Tuhan lagi? Ya, nanti kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebab firman-Nya itu akan selalu hidup di dalam hidup kita. Ayo, adik-adik boleh duduk manis. Lipat tangannya. Ambil posisi duduk yang nyaman. Oke. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Firman Tuhan ku dengar,
tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan Yesus tolong. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi benih yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Halo adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sudah duduk manis belum? Oke, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang mengucap syukur. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya mengucap syukur itu apa? Ya, mengucap syukur itu adalah berterima kasih kepada Tuhan. Nah, tahu nggak adik-adik? Hari-hari ini banyak loh orang yang sudah lupa untuk mengucap syukur, bahkan susah untuk mengucap syukur. Mungkin karena dia sibuk bekerja, banyak tugas di sekolahnya, terus apalagi ya, main games, pokoknya banyak deh. Nah, kalau adik-adik sendiri bagaimana? Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur loh sebenarnya di dalam segala hal. Ada ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Sudah ketemu ayatnya? Oke, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, tadi firman Tuhannya bilang apa? Mengucap syukur di dalam segala hal. Meskipun adik-adik sedang sedih, sedang happy, pokoknya harus selalu mengucap syukur, ya. Nah, tahu nggak? Dengan mengucap syukur itu membuat hidup kita menjadi berwarna, menjadi lebih indah. Seperti ini nih, sini, yuk lihat nih. Kavia punya sesuatu. Di sini ada piring, ada permen, ada air. Nah, kira-kira untuk apa ya? Piring ini menggambarkan tentang kita hidup di dalam dunia ini. Kita hidup di bumi ini. Dan permen ini adalah sebagai gambaran kehidupan kita. Permen ini rasanya apa? Manis. Tapi kalau ada masalah jadi manis nggak? Nah, terus air. Air ini kakak gambarkan sebagai Tuhan yang adalah air kehidupan kita, sumber dari segala-galanya, ya. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, kita mengalami begitu banyak masalah, ya nggak sih? Kita happy, kita sedih, dimarahin sama papa atau sama mama,
terus diledekin sama teman-teman. Pokoknya banyak deh nih. Pokoknya ini adalah permasalahan dalam hidup kita. Wah, coba siapa adik-adik di rumah yang suka mengeluh? Kok aku begini ya? Kok aku nggak sayang sama aku ya? Hah? Kok aku bertengkar terus ya sama adikku? Nah, coba kalau hidup kita ini, permasalahan hidup kita ini disertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, apa yang akan terjadi ketika kita menyertakan Tuhan di dalam hidup kita? Seperti yang tadi Kavia awal bilang, bahwa ketika kita mengucap syukur, hidup kita akan menjadi lebih indah. Hidup kita akan menjadi berwarna. Coba kita lihat. Nah, coba lihat apa yang terjadi. Wow, penuh warna-warni ya adik-adik. Nah, inilah kehidupan kita adik-adik kalau kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahannya, sertakan dalam kehidupan kita ya. Sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti hidup kita akan lebih indah. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Gimana adik-adik dengan percobaan yang tadi? Adik-adik juga boleh melakukan di rumah. Ya, dengan mengucap syukur, hidup kita menjadi lebih berwarna. Terus dengan mengucap syukur ada mujizat loh adik-adik. Siapa yang ingat cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Wah, itu ada mujizat terjadi kan? Dengan 5 roti dan 2 ikan, akhirnya apa? Sisa 12 bakul. Karena dibagi-bagi dengan penuh ucapan syukur. Adik-adik juga harus bersyukur karena masih bisa makan, masih punya tempat tinggal, masih tidur enak di kamarnya. Kalau ada adik-adik yang kurang beruntung, adik-adik juga harus bersyukur karena adik-adik masih sehat, masih diberi nafas kehidupan sama Tuhan, ya. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama melakukan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang menandakan bahwa diri kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, sekarang kita berdoa sama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan tentang firman Tuhan mengenai mengucap syukur. Biarkanlah Bapa, kami mau belajar untuk dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Allah, ketika kami mengucap syukur, kami tahu bahwa hidup kami jauh lebih berarti. Hidup kami jauh lebih berwarna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ada tugas nih dari kakak. Tugasnya apa ya? Adik-adik boleh mengirimkan foto atau video. Nah, di dalam foto ataupun di dalam video itu harus ada keterangannya. Ditulis ya, dikirim ke kakak-kakak pembina keganya khusus untuk area Cikarang. Tulisnya bagaimana? Ditulis tentang kesaksiannya. Misalnya, hari ini aku makan pakai kerupuk aja, tapi aku masih mengucap syukur karena aku masih bisa makan. Itu sebagai contoh ya adik-adik ya. Atau bersyukur dalam hal apapun, lewat nyanyian, lewat pujian, boleh ya. Nanti akan ditayangkan di ibadah online minggu depan. Nah,
nanti akan dipilih 5 yang terbaik. Makanya adik-adik berlomba-lomba. 5 yang terbaik akan ditayangkan di ibadah online Kega Cikarang minggu depan. Oke, sampai jumpa. Nah, gimana teman-teman? Selesai juga. Ibadahnya seru kan tadi? Ya, gamesnya juga asik tuh tadi. Nah, betul tuh. Boleh tuh dicoba sama papa, mama, temen, tetangga, semuanya dah. Iya, tapi ingat jangan Jaga rame-rame jarak. ya, jaga Iya. jarak. Betul. Nah, berikutnya apa nih, Step? Apa ya? Ih, masih inget nggak? Masih inget nggak? Ingat apaan? Yang minggu lalu ada Minggu tugas lalu. dari Kameling itu. Oh iya, apaan? Ayat hafalan. Oh iya, bener. Nah, teman-teman, Siapa nih yang udah ngafalin? siapa nih udah ngapalin nih? Betul. Kita berdua nih punya teman-teman yang sudah ngapalin. Iya, kalian Bagus, jangan mau bagus. kalah. Kalian jangan mau kalah nih. Kita lihat yuk videonya. Yo, Check it out. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makasih. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Aku ikutan dong. Aku ikutan dong. Mau ngapalin ayat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Teman-teman, hai Kak. Aku kangen tahu sama kalian. Hari ini aku mau ayat hafalan, yaitu Amsal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Terima kasih. Dadah teman-teman. Hai, aku Brenda dari kelas besar. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan dan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dadah, terima kasih. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke? Lihat sini. Densel. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Hai teman-teman, hari ini aku bakal hafalin ayat hafalan Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah
ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina dan hikmat dan didikan. Salah 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Teman, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Salah 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 1 ayat 7. Asal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, gimana teman-teman? Udah makin termotivasi belum buat ngapalin ayat hafalannya? Nah, yaudah deh, gue bantuin dah cabut. Ini ada pangku. Sabar, jangan buru-buru. Kan worship udah, firman Udah, game udah, saat teduh udah. apalagi Ini tentang Kawili. Kawili kenapa? Yang minggu lalu tentang saat teduh teh ya. Oh, saat teduh saya kira kena corona. Yang 4M. Iya. Apal enggak? Dikit-dikit sih, gara-gara ada lupa. Ada videonya nggak? Ada. Nih, kita lihat ya videonya nih. Iya, biar teman-teman kalau ada yang lupa juga sama kayak kakak nih dikit-dikit agak ingat. Kita tonton lagi yuk bareng-bareng yuk, biar makin ingat teknik-tekniknya. Jangan lupa praktekin ya. Udah yuk, udah kan? Halo adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Baik kan? Nah, kakak di sini sekarang mau mengajarkan cara untuk saat teduh. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita memulai saat teduh, pastikan kita sudah bangun tidur dahulu ya teman-teman. Karena kalau masih tidur, kita tidak bisa melakukan saat teduh. Oke, sebelumnya kita harus datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur ya teman-teman. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya, kita jangan lupa berdoa ya. Nah, jadi, untuk saat teduh ada beberapa langkah, namanya 4M. Nah, M yang pertama itu membaca. Teman-teman boleh baca dari renungan build yang disediakan oleh gereja atau dari renungan lain yang teman-teman punya.
Jadi kita baca ayat Alkitab yang tertera di renungan itu ya teman-teman. Selanjutnya M yang kedua, merenungkan. Nah teman-teman harus merenungkan apa isi firman yang dibaca sampai teman-teman mengerti. Jadi jangan bacanya cepat-cepat ya teman-teman. Bisa juga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam renungan tersebut. Selanjutnya M yang ketiga, melakukan. Nah teman-teman setelah membaca dan merenungkan firman yang tadi, teman-teman tulis komitmen apa yang teman-teman mau lakukan setelah mendengarkan firman tadi. Selanjutnya setelah ditulis, teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ditulis saja ya teman-teman. Nah yang terakhir M yang keempat, itu membagikan. Teman-teman membagikan firman yang teman-teman dapat kepada teman atau kepada keluarga. Nah, jadi lewat hidup teman-teman memberkati banyak orang, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang memberkati banyak orang. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman cara untuk saat teduhnya. Jangan lupa dipraktekkan ya di rumah setiap hari. Sampai dulu tuh. Oh iya. Nah, gimana teman-teman teknik-tekniknya? Tonton terus ya kalau misalnya lupa, kalau misalnya gimana sih aduh caranya pas lagi praktekin satu dulu, tonton lagi aja videonya Tonton biar lagi. makin inget. Kalau misalnya kan tonton seminggu sekali, Step. Iya. Tanya papa mamanya coba, barangkali dibantuin, bantuan, oke? Betul, sate juga bareng mama papa, biar seru sate dunya. Betul tuh. Udah teman-teman. Iya, sampai di sini. Sampai sini keseruan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan bersama kita lagi pastinya. Yoi. Daya, dadah. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Buh. Ini kebun luas juga, wis. Mantep ya. Lumayan lah. Kayak enak gitu, kayak apa? Bebas dari polusi udara. Iya, enak lah, emang enak, Step. Alam-alam gitu, bau-baunya kayak nggak bosen gua apa? Iya. Capek ke mall terus, buang-buang duit. Nah, apalagi kalau misalnya nih kebun punya gue sendiri ya. Kebun punya sendiri kalau berarti ini kebun bukan punya lu? Bukan. Lah terus ini kebun siapa? Kebun orang lah.